semua. Malaysia dan Indonesia ke UNESCO. Kacau ya. Bisa bikin bukan berarti dia yang punya. Ya. Dia yang pencetus. Iya bosku, jumpa kembali di channel ini. Apa kabar para bos semua dimanapun berada saat ini? Semoga para bos semua dalam keadaan baik-baik saja, tak kekurangan serta apapun kiraan yang impian dari para bos semua segera tercapai. Jadi ada keraguan kita nih, ada kecemasan kita berkaitan dengan negara tetangga kita kalau mulai melihat kebudayaan, makanan, pakaian adat, istiadat, dan lain sebagainya berkaitan dengan negara Indonesia bosku. Apalagi kalau kita berbicara soal rendang ya. Entah bagaimana caranya mereka masih gencar mau mengambil hak rendang, itu adalah bagian dari kebudayaan mereka bosku. Ini negara tetangga kita masakan nggak tahu mana kebudayaan mereka dan mana sesungguhnya kebudayaan dari negara tetangganya Indonesia bosku. Seolah-olah mereka itu krisis identitas ya. Dan apa sih yang membuat negara tetangga kita ini tetap ngotot mengklaim rendang? Padahal namanya saja itu sudah Indonesia banget ya. Merandang atau memasak dengan masa waktu yang lama bosku. Entah mereka pun nggak tahu apa arti nama rendang. Berkaitan dengan hal itu, hari ini kita mau mereaksi satu video yang bersumber dari channelnya Indo Sasamke. Judul videonya mengatakan, lawak Malaysia ingin daftarin warisan yang terkenal ke UNESCO. Jangan asal daftar-daftar saja ya, nanti malu sendiri. Tanpa berlama-lama langsung kita reaksi videonya. Jom kita reaksi videonya. Rendang di Indonesia yang terkenal cuma di Sumatera. And also, for example, kalau kita nak bring rendang to UNESCO, kita boleh membawa rendang bersama, kita boleh sekali jalan dengan membawa Malaysia dan Indonesia ke UNESCO. Kacau ya. Bisa bikin bukan berarti dia yang punya. Ya. Dia yang pencetusnya. Kita kan bicara asal usul nih. Ya setuju sih ya, bisa membuat bukan berarti kita bisa berhak mengklaimnya bosku. Seperti halnya kita bisa membuat sushi ya. Masakan kita mengklaim bahwa sushi itu adalah masakan yang berasal dari negara Indonesia. Pasalnya kita mampu membuat sushi. Nggak gitu juga sistemnya ya. Negara tetangga kita sangat lucu ya. Kita play kembali. Ya, Malaysia lagi-lagi bikin pernyataan yang bikin dahi berkerut dan perut geli. Ada profesor Malaysia yang dengan penuh percaya diri bilang kalau rendang itu cuma terkenal di Sumatera. Lah, ini profesor risetnya kemana? Ke Google Maps versi rusak apa gimana? Rendang disebut cuma terkenal di Sumatera, jelas pernyataan aneh ya. ngawur. Karena di Indonesia rendang itu bukan sekadar makanan daerah, tapi sudah naik kasta jadi makanan nasional lintas suku, lintas daerah, bahkan lintas warung. Coba aja keliling Indonesia dari desa, kecamatan, sampai kota besar, rumah makan yang jual rendang itu ada di mana-mana. Banyak. Mau rumah makan Padang, warteg, acara hajatan, kenduri, sampai lebaran di rumah orang Jawa, Sunda, Bugis, Batak rendang selalu nongol di meja. Rendang gak nanya kamu suku apa, asal kamu lapar, rendang siap hadir. Jadi kalau dibilang rendang cuma terkenal di Sumatera, itu bukan salah rendangnya, tapi salah yang ngomong kurang jalan-jalan. Ya. Rendang tak boleh dipertikaikan, memang dari Indonesia. Oh, oke. Ya, memang dari Indonesia. Awal-awal dia jelas mengatakan kalau rendang itu memang dari Indonesia bosku. Kita mau dengar apa lanjutan ucapannya ya. Because tetapi rendang kan macam dah sampai rendang Malaysia, rendang Indonesia lain. Kan rendang di Indonesia yang terkenal cuma di Sumatera. And we are so close to Sumatra. There's so many migration. Aneh ya. Indonesia to Malaysia dulu naik sampan semua kan. Ironisnya, di balik pernyataan konyol itu, tujuan sebenarnya mulai kelihatan. Malaysia juga punya rendang, jadi merasa berhak ikut-ikutan klaim dan bahkan mau bawa rendang ke UNESCO bareng Indonesia sebagai warisan bersama. Wow, nggak bisa ya. Manis sih, tapi kok ujung-ujungnya jadi kayak, kami juga masak rendang, jadi ya milik kami juga dong. Logika kayak gini kalau dipakai luas, nasi goreng bisa jadi milik dunia internasional. Iya. Padahal asal-usul rendang jelas berasal dari Minangkabau. Dan Minangkabau itu secara wilayah dan sejarah ada Indonesia ya. Memang ada orang Minang di Malaysia, tapi itu namanya penyebar migrasi, bukan pindah akta kelahiran budaya. Orangnya boleh merantau, tapi asal-usul budayanya tetap pulang ke kampung halaman. So that's why rendang dah jadi kita part of us, you see. And also, for example, kalau kita nak bring rendang to UNESCO, kita boleh membawa rendang bersama, kita boleh sekali jalan dengan membawa Malaysia dan Indonesia ke UNESCO. Apa sih maksudnya ya? Masakan kita itu bareng-bareng mendaftarkan rendang ke UNESCO, yaitu rendang Indonesia dan rendang Malaysia bosku. Hanya karena mereka bisa membuat rendang. Ini kalau diteruskan ya, jangan-jangan China, Korea, Australia
ya tentu saja mereka juga bisa membuat rendang, bosku. Jadi haruskah negara-negara tersebut juga bareng-bareng dengan negara Indonesia mendaftarkannya ke UNESCO? Aneh sekali ya. Oke, kita play kembali videonya. Untuk mengiktiraf rendang sebagai warisan UNESCO, Intangible Heritage of the World. Macam baru last year juga kita bawa kebaya. So kebaya tu adalah dipunyai dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Brunei, 5 negara. So we filing for 5 countries to put kebaya. So tak boleh je one country because semua kita adalah we are sharing the Kacau ya. like that. Lucunya, Profesor Malaysia ini seolah lupa atau pura-pura nggak paham aturan UNESCO. UNESCO itu melihat asal-usul sejarah dan budaya, bukan sekadar di mana makanan itu menyebar atau dimasak. Iya. Cuma soal penyebaran, kopi bisa jadi milik semua negara pengimpor. Rendang jelas lahir dari tradisi Minangkabau di Indonesia, sementara di Malaysia itu hasil penyebaran budaya Minang. Jadi kalau masih ngotot, yang perlu didaftarkan ke UNESCO mungkin bukan rendangnya, tapi kepercayaan diri tanpa fakta. Iya nih, di Malaysia tuh memang banyak orang Minangkabau, keturunan Minang, terutama di Negeri Sembilan kan. Tapi bisa bikin bukan berarti dia yang punya, dia yang pencetusnya. Kita kan bicara asal usul nih, sama kayak ikonnya. Orang Arab lah banyak tinggal di Indonesia, berketurunan di sini sebelum Indonesia merdeka. Arab sudah masuk, ya kan? Bawa makanan lah dia kan ke sini. Tapi pernah nggak orang Indonesia mengklaim mengatakan bahwa shawarma itu makanan Indonesia? Nggak pernah kan? Tetap itu dikatakan, oh aku makanan Arab mah gitu. Shawarma aku makanan Arab gitu. Sama kayak Giko. Pizza itu asalnya Itali, tapi outletnya tuh banyak di Amerika dan tersebar di seluruh dunia. Tapi sekalipun orang Amerika tak pernah mengatakan itu makanannya, tetap itu makanan Italia. Itu Lagi pula ya, masakan negara tetangga kita ini nggak paham mana kebudayaan mereka, mana kebudayaan negara orang lain, bosku. Bukan berarti jika mereka bisa membuat rendang, mereka itu juga memiliki andil atas kepemilikan rendang, nggak gitu juga ya. Karena lucu jadinya jika satu negara bisa membuat masakan atau makanan dari satu negara lainnya, mereka lantas bisa mengklaimnya, bosku. Dengan kata lain, seperti yang sudah dijelaskan oleh kakak ini ya. Yang kita tahu pizza itu adalah makanan yang berasal dari Italia, bosku. Negara Indonesia bisa membuat pizza? Bisa. Karena bisnis pizza juga berjalan di negara Indonesia, bosku. Tapi bukan berarti negara Indonesia dengan semena-mena menjelaskan atau mengatakan bahwa pizza juga adalah bagian dari kebudayaan makanan Indonesia, bosku. Nggak seperti itu juga konteksnya ya. Ini negara tetangga kita dalam hal klaim-mengklaim selalu saja memiliki alasan-alasan entah apa ya. Lanjut play videonya. ya kalau orang-orang beradab nih, kalau bangsa-bangsa beradab kayak gitu, tahu mana yang miliknya, mana yang bukan. Dan kalau orang Malaysia Keras, ya? ini, orang Negeri Sembilan ini memang benar menghargai moyangnya Minangkabau sebagai moyangnya, pastilah dia nggak berani mengatakan bahwa ini makanan Malaysia. Dan demikianlah video reaksi kita hari ini, bosku. Jadi juga ya kalau punya tetangga yang hobinya klaim, bosku, apa saja dibuat alasan demi bisa mengklaim kebudayaan milik orang lain, masakan milik orang lain. Dan lucunya ya, masakan dia nggak tahu mana kebudayaannya dan mana kebudayaan milik orang lain. Lagi pula, semua orang juga tahu bahwa rendang ini adalah satu masakan yang berasal dari negara Indonesia. Bahkan UNESCO pun sudah menginformasikan kepada semua negara bahwa kepemilikan atas makanan rendang itu yang berhak adalah negara Indonesia. Hanya saja memang negara tetangga kita ini memang hobinya itu memang mengklaim, bosku. Seperti nggak malu ya mengklaim makanan kebudayaan milik orang lain, padahal jelas-jelas seisi dunia sudah tahu siapa pemiliknya, bosku. Juga berkaitan dengan hal ini, bagaimana menurut tanggapan para semua berkaitan dengan video reaksi hari ini? Jangan ragu, jangan sungkan. Tinggalkan pendapat para semua di kolom komentar di bawah video ini. Dan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai dengan selesai. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.